Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kita cek presensi terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal 10 Oktober. Afrindi ada. Ananda, Aril, Arini, Aurel, izin, Wilis. Oke, anak-anakku yang tersayang, yang manis. Sebelumnya saya akan memberikan tes diagnostik kognitif terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Untuk cek pemahaman awal kalian. Silahkan dikerjakan tapi secara mandiri. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, yaitu tolong HP-nya disimpan dulu baik-baik, jangan ada yang ditaruh di atas meja. Setuju? Oke, sepakat ya? Sip. Nah, sebelum ke materi, sebaiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran materi kali ini. Binomial suatu percobaan dan penarikan kesimpulannya dengan disenang. Ya. Jadi, apa tadi tujuan pembelajaran kita? Memahami konsepnya. Yang kedua, sebelum menyelesaikan masalah, memodelkan matematikanya, kemudian baru penyelesaian masalahnya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan langkah-langkah pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi setelah ibu tadi salam, berdoa, kemudian kalian mengerjakan tes diagnostik kognitif, kemudian setelah itu membuat kesepakatan kelas, terus masuk ke intinya. Nanti kalian akan saya sajikan video pembelajaran tentang distribusi binomial. Tolong videonya nanti disimak baik-baik, dicermati, dipahami. Setelah itu kalian akan memberikan umpan balik dari video pembelajaran tersebut. Setelah itu saya berikan LKPD, ya kan? Yang soalnya berbeda-beda, tolong kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan salah satu anak mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Nah, untuk teknik penilaiannya, saya akan menilai sikap kalian, yaitu bernalar kritis. Presentasinya yang saya nilai adalah 1, kreativitas kalian, 2, kebenaran substansi, penyajian materi dan bahasa. Bisa dipahami? Baik. Nah, sebelum ke materi, saya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang distribusi peluang? Masih ingat pelajaran peluang? Peluang
itu di mana? SMP kali ya? Iya. Peluang. Apakah peluang itu? Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ada yang lain? Kemungkinan salah atau benar? Ya. Kemungkinan kegagalan atau keberhasilan dalam suatu peristiwa. Ada lagi? Silahkan. Nah, dalam peluang itu ada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel yaitu NS. Iya, NS. Apa NS itu? Himpunan keseluruhan. Terus dari apa? Ya, himpunan keseluruhan dari kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian melalui percobaan. Nah, kalau titik sampel, masih ingat apakah titik sampel? Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang distribusi peluang diskrit? Sudah pernah dengar? Belum. Nah, jadi kalau peluang itu nanti ada dua, diskrit dan kontinu. Untuk peluang diskrit itu bisa di variabel ya. Diskrit itu bisa dihitung, sedangkan kontinu misalnya yang bisa dihitung apa? Bilangan asli kurang dari 5. Contoh kelima, selidiki apakah percobaan berikut termasuk binomial atau bukan. Perhatikan gambar di samping, ada sebuah sekuiner memiliki 4 buah warna yaitu merah, biru, kuning, putih. Anda melakukan percobaan memutar sekuiner tersebut sebanyak 10 kali. Oke, berulang. Dia mencatat warna putih, dia mengharapkan warna putih yang muncul. Jadi warna putih peluangnya adalah 1/4 ini untuk. Oke, dari video yang sudah kalian simak, apa yang kalian dapatkan? Apa? Gimana? Ciri-ciri percobaan binomial. Ya. Ciri atau syarat dari percobaan binomial apa saja? Percobaan dilakukan berulang-ulang. Percobaan satu tidak mempengaruhi percobaan yang lain atau bersifat bebas. Memiliki 2 macam kejadian sukses atau gagal. Peluang setiap kejadian selalu tetap dalam setiap percobaan yaitu 1/2. Yang lain? Apa saja tadi? Yang pertama adalah percobaannya berulang-ulang. Yang kedua, ya, kejadian saling bebas. Yang ketiga, memiliki 2 macam kejadian, yaitu sukses atau gagal. Terus, terakhir, peluang kejadian selalu tetap. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau gitu silakan mengerjakan LKPD. Ini tadi untuk instrumen tes diagnostik kognitifnya sudah saya cek. Ini pemahaman kalian tentang peluang alhamdulillah juga masih bagus ya.
Jadi silahkan kerjakan LKPD-nya. Didiskusikan ya, karena ada penilaian di sini. Dan tolong berdiri dulu semuanya. Biar rileks sebentar. Yo, diongkek boyoke oleh. Sudah? Dengarkan aba-aba dari saya ya. Pejamkan mata kalian. Merem tapi bukan tidur ya. Pejamkan. Nikmati nafas kalian. Jadi ambil napas pelan-pelan, keluarkan. Syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita berupa nafas. Dengan nafas yang diberikan, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Kita bisa sekolah, kita bisa bermain HP, menonton, bermain. Kalau misalnya nafas itu tidak kita gunakan sebaik mungkin, betapa ruginya kita, benar? Ya. Ambil napas pelan-pelan, keluarkan. Ambil napas. Nah, dalam aba-aba hitungan ketiga, kalian teriakkan, lepaskan semua beban yang ada di pikiran kalian, di hati kalian. Lepaskan ya. Tarik nafas. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, lepaskan. Baik, silakan duduk kembali. Bagaimana rasanya? Lega? Lebih rileks? Tadi yang mungkin mengantuk bagaimana? Rileks? Melek lagi ya? Semangat lagi ya? Ya, semangat lagi. Silahkan kerjakan LKPD-nya, didiskusikan, nanti akan saya nilai. Waktunya 20 menit cukup ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin dalam kelompoknya ada yang sudah paham, tapi ada temannya yang satu kelompok itu belum paham. Silahkan dimanfaatkan tutor sebaya ya. Jadi yang sudah paham bukan mengajari apa ya, berdiskusi dengan yang kurang paham. Jadi yang kurang paham ini bisa paham karena pemanfaatan tutor sebaya. Misalnya Winta, Nabila sudah paham? Sudah tahu? Mungkin ada yang
Beberapa belum ya, bisa ditanyakan ke Dewinta, begitu ya Dewinta. Kolaborasi. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Sini juga. Aduh. Maaf. Nah, ruang sampelnya berarti 1,1. Terus ini 2,1. Ya, silakan dijelaskan. Semanska. Andi mengerjakan 6 buah soal. Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Hasil yang mungkin X adalah karena yang dikerjakan ada 6, jadi 1, 0 betul 6 salah, 2, 1 betul 5 salah, 3, 2 betul 4 salah, 4, 3 betul 3 salah, 5, 4 betul 2 salah, 6, 5 betul 1 salah, 7, 6 betul 0 salah. Jadi yang kita dapatkan adalah 7 kemungkinan. Untuk X-nya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang ditanyakan? Silahkan bertanya. Gak usah malu. Oke, bagus. Jawaban sudah benar. Kemudian penyampaiannya juga bagus ya. Paham ya? Bahasanya juga bagus. Terima kasih Mbak Tiffany. Berikan aplaus dulu. Jadi clue-nya adalah ini ya, jumlahnya. Jadi kalau ada 2 mata dadu, NS-nya kan dari 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,6, kemudian dilanjut 2,1 sampai 2,6 ya kan? Terakhir sampai 6,6. Dapat 2 ini berarti dari 1 tambah 1. Kemudian dapat 3. Berarti dari 2 tambah 1, 1 lagi 1 tambah 2. Denis akhirnya bersuara. Nah, kalau yang 4 2 tambah 2, ada lagi 3 tambah 1, 1 tambah 3. Ariel bisa loh. Mana isin? Yang 5. Oh. Nih. Hasil kali 1 sampai 36. Iya. Nomor 3 yuk. Nomor 3. Menyatakan hasil kali. Sama seperti nomor yang tadi punya Ayo, kamu ya? Kelompokmu. Tadi kan jumlah. Kalau sekarang kali. Kalau jumlah kan 1 tambah 1, 1 tambah 2, 2 tambah 1 itu kan. Kalau kali berarti 1 kali 1, kemudian 2 kali 1 atau 1 kali 2, 3 kali 1, ya. Berarti berapa? 1 ikut enggak?
1 kali 1. Satu. 1. Berarti dia ikut enggak? Enggak. Eh? Ikut tuh. Berarti ikut tuh. Iya. Terus masih kurang ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkalian berapa? Mata dadunya kan 6 sampai 6 saja. Angka 7 masuk enggak? Enggak. Enggak. 8, 9, 10, 11? Enggak. Terus lanjut. 13 masuk enggak? Enggak. Sama dengan 1, 2, 3, Sebentar, yang ditanyakan jumlah atau kali? kali. Kali. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 1, 4. Sudah semua? Sudah. Ada yang masih kesulitan? Tidak ada? Siap tidak? Oke. Boleh disisihkan dulu. Nah, tadi kan kalian sudah diskusi. Pecah? Apa yang pecah? Oh, hatinya pecah. Kalian tadi kan sudah diskusi ya, sudah kerjasama dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang gantian kalian yang menilai teman kalian sendiri. Rubriknya ada di sini. Kemudian keterangan penilaiannya, skor 91 sampai 100 itu sangat baik. 81 sampai 90 baik. 71 sampai 80 cukup, 69 sampai 70 kurang, dan kurang dari 60 itu sangat kurang. Satu kelompok saja. Jadi Ananda menilai Riza, Riza menilai Imam, Imam menilai Nanda ya. Menunjukkan antusias dalam mengikuti pembelajaran berkelompok. Kamu kan menilai Fikri, ya kan? Nah, kira-kira dia tadi antusias enggak dalam kelompok tadi? Kalau sangat antusias berarti silakan dinilai sangat baik. Tapi kalau B aja berarti baik, ya kan? Kalau ternyata teman kalian kok meneng baik, silakan dikasih cukup. Di sini. Nah, seperti ini loh. Wis, 60. Di sini. Sini. Ariel tadi gimana? Dia antusias enggak pas Yep. itu dikasih nilai 91 sampai 100. Jadi boleh 91, boleh 93, boleh 95. Itu kalau sangat baik. Tapi kalau baik antara ini ya, 81 sampai 90. Silakan kasih 85 boleh, 82 boleh, 83 boleh gitu. Dikumpulkan atau ditaruh di sini dulu, nanti saya ambil. Sekarang keluarkan HP-nya. Post test terakhir. Silakan diakses itu ya, https://quizizz.com join. Oke, 1 menit lagi. Ini sudah ada yang masuk. Sudah ada yang selesai. Yang sudah selesai, HP-nya ditaruh lagi ya. Ya. HP-nya ditaruh kembali.
Terus fokus ke depan lagi. Oke. Ada yang belum selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah HP-nya ditaruh. Ya. Sudah? HP-nya ditaruh. Sekarang refleksi. Nomor 1, memahami kegunaan distribusi binomial. Tadi berarti penentuan salah dan benar atau sukses dan gagal. Berarti ya. Menentukan variabel acak diskrit pada distribusi binomial. Sudah ya tadi? Yang sudah kalian kerjakan tadi berarti ya. Memahami syarat penggunaan. Tadi sudah disebutkan di awal, ya kan? Berarti ya. Kemudian yang keempat, menyelesaikan permasalahan terkait distribusi peluang binomial. Sudah juga, berarti ya. Terus kesimpulannya. Nah ini, berarti kesimpulannya distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang bersifat diskrit. Diskrit tadi apa? Bisa dihitung dan berlaku untuk kejadian yang hanya memiliki 2 kemungkinan hasil dalam suatu percobaan, baik berhasil ataupun gagal. Kemudian syaratnya yang pertama tadi percobaannya berulang, yang kedua saling bebas, yang ketiga memiliki 2 macam kejadian yaitu sukses dan gagal. Kemudian terakhir, peluang kejadian selalu tetap. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada yang tanya lagi kan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pertemuan berikutnya itu nanti kita membahas tentang variabel diskrit kumulatif ya. Gitu, nanti bisa dipelajari dulu di rumah. Setelah ini silahkan istirahat. Kemudian nanti belajar lagi. Gitu ya. Terima kasih.